Oke, jadi ini ceritanya part 6-nya, tapi sebelum itu gue mau ngomong klarifikasi kayak penting banget. Mau jelasin beberapa hal dulu ya. Jadi kemarin itu ada salah satu stasiun TV yang masukin video gue yang pertama dan tanpa nyantumin dia itu ngambil di mana. Which is kalau orang ngelihat cuma satu video itu kan bakalan berpikir berbeda sama orang yang nonton part-part selanjutnya. Terus ya udah otomatis karena orang nggak paham sama part selanjutnya kan mereka bakalan mikir yang aneh-aneh lagi kan ke gue, dan itu bakalan ngebuat apapun yang terjadi di rumah gue itu bakalan semakin parah. Yang dipermasalahan itu kayak logo di dinding, kenapa logonya kayak gitu beda sama logonya si perkumpulan tertentu gitu. Dari awal gue nggak pernah ngeklaim itu tuh logo perkumpulan tertentu. Jadi waktu itu posisinya gue itu lagi suka nonton Kaisar Wijayanto sama Kang Mongol yang ngebahas soal satanik. Terus gue itu lagi interest aja, gue nyari-nyari kayak gitu tuh kayak gimana sih. Nah setelah nonton part 4 harusnya lu paham kalau misalkan dia itu selalu ngikutin apapun yang gue suka. Jadi dia nulis nulis di tembok segede gitu tuh biar kayak oh lo lagi suka ini, gue juga lagi suka sama dia gitu loh. Kalau di bahasa manusia intinya begitu. Bukan artinya kayak gue ikut perkumpulan tertentu atau keluarga gue ikut perkumpulan tertentu gitu, paham gak sih? Terus buat yang ngomong kenapa sih nggak pasang CCTV kalau benar? Kalau kalian ada di posisi aku atau keluarga aku, kalian itu nggak pengen tahu gimana caranya semua itu terjadi. Kalian tuh cuma pengen menyudahi. Kalau kalian nggak ada di posisi aku pasti emang nggak paham. Karena waktu itu juga pernah ya dipasang CCTV. Kalau zaman SD, karena zaman SD itu belum ada CCTV yang murah-murah kayak sekarang kan. Zaman-zaman gue SMA udah ada, dan setelah dipasang itu dia malah berlanjut ke benda tajam yang membahayakan keluarga gue. Itu yang pertama. Yang kedua, emang lo nggak pengen tahu dia kayak gimana, lo tuh nggak pengen tahu, lo cuma pengen ini semua selesai. Dan ternyata kalau emang dipasang dan membuat ini tambah runyam, kenapa harus gue lakuin gitu loh. Udah ya, penjelasannya sampai situ aja. Sekarang lanjut ke part 6-nya. Part 6-nya kita bakalan bahas soal suami gue yang kena ada diganggu gak sih. Just ada banget ya, karena ya lo bayangin deh kalau misalkan lo itu punya pacar tapi mantan pacar lo cemburu sama pacar lo gitu, terus dia tuh toksik, heboh gitu kan jadinya. Kalau gue bingung sih kalau awal gangguannya tuh dari mana, gue lupa ya. Cuma gue inget beberapa gangguan yang emang menimpa suami gue waktu dari zaman pacaran. Jadi waktu zaman pacaran tuh besok mau PPKM, masih zaman COVID. Terus dia tuh rumahnya di Blitar kan. Terus Malang Blitar itu ada pengecekan PPKM di tengah jalan, dan tuh harus nunjukin KTP. Terus tiba-tiba dompetnya suami gue nih hilang, pokoknya dompet. Nah udah setelah dompetnya itu hilang, pokoknya sampai ketemunya itu baru 3 hari kemudian. Itu tuh jadi dompetnya itu misah-misah isinya, kayak KTP-nya di sini, SIM-nya di sini, terus uangnya di sini. Nah jadi pas kita mencari dompet si suami gue itu, waktu itu masih pacar gue ya, waktu nyari dompetnya itu tuh ada surat kayak misalnya di bawah atau di kulkas, karena emang KTP atau SIM-nya itu ketemu di freezer. Nah itu nemuinnya juga dibantu sama temen yang gue yang bisa lihat. Terus waktu itu kuncinya kan juga ikutan hilang tuh. Setelah dompet dan isinya udah ketemu, kuncinya yang hilang. Nah kunci itu udah dicari sampai di 3 rumah, dicari semuanya, diobrak-abrik tuh nggak ada. Terus tiba-tiba ada yang bisikin gue di gitar gitu. Terus gue, beb coba di gitar adik gue tuh. Terus kata suami gue, enggak ada, aku dari tadi udah nyari-nyari di gitar sama adik, coba di gitar, gue kayak maksa gitu. Terus pas dia cek lagi, pas dia balikin gitarnya ada suara kayak jatuh. Jadi si kuncinya itu masuk ke dalam gitar, ada di dalam gitar, padahal dia tuh udah ngecek gitar itu tuh berkali-kali dari tadi. Tiba-tiba si kunci nongol di sono. Nah terus kalau selain hilang-hilangan tuh banyak banget ya, gue sampai lupa tuh apa aja yang hilang. Cuma yang lebih sering itu kayak gini nih, misalkan gue lagi di kamar, tiba-tiba tuh suami gue masuk kayak marah-marah. Terus gue kan jadi ikutan kesel nih kan, kenapa sih lo marah-marah gak jelas. Dia keluar terus masuk lagi, gue jadi marah-marah dong gara-gara tadi dia marah-marah. Nah terus tiba-tiba suami gue nanya kamu kenapa sih gitu. Terus gue bilang ya lo ngapain marah-marah duluan. Terus dia bilang kapan aku marah-marah, padahal tadi dia masuk marah-marah. Kayak tau gak sih, jadi banyak banget masalah menyerupainya. Kalau diantara gue dan suami gue tuh banyak banget penyerupaannya. Jadi kayak tadi gue lihat padahal enggak gitu. Nah yang gue inget banget masalah penyerupaan tuh yang ini nih, bentar. Jadi waktu itu suami gue itu lagi pulang ke Blitar. Nah dia tuh kalau pulang ke Blitar tuh jam 6, jam 7.
dan gue tuh orangnya kalau bangun jam 10, jadi jam 7 tuh nyawa gue tuh belum ngumpul. Terus dia tuh pamit ke gue, tapi gue nggak begitu nyadar gitu loh kalau dia pamit. Gue kayak iya iya doang. Terus gue bangun tuh jam 10. Nah terus jam 10-an gitu gue bangun, dia masuk ke kamar kayak biasa. Jadi dia tuh kalau udah bangun emang selalu keluar kamar, karena di kamar gue tuh dingin banget dan dia tuh gak bisa dingin. Udah gitu dia masuk, dia ngelus-ngelus, meluk gue kayak biasa aja, kayak biasa yang dia lakuin. Terus dia nanya, kamu mau makan apa? Terus hari ini kita mau kemana? Gitu-gitu. Terus dia bilang, kamu mau minum dulu nggak? Gitu. Jadi dia nyawarin minum. Nah gue tuh sama suami gue emang selalu ngestok minuman kopi yang terkenal depan es. Itu selalu ngestok yang 1 liter gitu. Terus dia ambilin, habis itu gue juga minum, habis itu gue biasa main YouTube bla bla bla. Terus gue baru ingat, si Anggun bukannya hari ini mau ke Blitar gak sih? Apa dia emang gak jadi pergi gitu kan, karena emang panas banget hari itu, apa dia mager kali ya. Terus akhirnya gue keluar kamar, gue ngecek mobil gak ada, berarti dia pergi kan. Terus gue kayak halu nih gue kayaknya nih. Pas gue masuk kamar lagi, beneran ada Starbucks. Maksudnya Starbucks kan selalu di kulkas kan, dan itu Starbucksnya jadi di sebelah gue dan masih berembun dingin gitu, kayak baru dikeluarin. Gimana ya? Terus akhirnya gue langsung ngechat dia nyeritain ini. Ntar catatannya gue masukin di sini ya, biar lo lihat juga tanggalannya gitu loh. Gue tuh sebenarnya tuh baik banget ceritanya, apalagi yang zaman gue SD. Cuman zaman SD tuh gue tuh minim banget bukti gitu loh, karena zaman SD emang gak kepikiran buat foto-foto, dan itu masih pakai BlackBerry kan, dan itu BlackBerry-nya udah entah lenyap kemana gitu. Gue takutnya kalau ceritanya nggak pakai bukti tuh jadi kayak ngomong doang.